Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Turbulensi di benua barat laut. Yao Lao perlahan mengangguk saat melihat perubahan mendadak pada ekspresi Xiao Yan. Dia berkata, sebaliknya, harus dikatakan bahwa seluruh wilayah barat laut benua dalam masalah. Apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Benua barat laut tidak memiliki ahli sebanyak Central Plains. Mungkin ada sekte dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya pada akhirnya berselisih satu sama lain. Meskipun beberapa faksi kuat bermaksud untuk mendominasi semua orang, mereka pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan mereka. Selain itu, yang disebut faksi kuat di wilayah barat laut benua hanya akan menjadi faksi tingkat 1 di Central Plains. Mereka tidak akan lebih kuat dari 4 faksi pavilion. Oleh karena itu, beberapa faksi dan ahli di Central Plains tidak terlalu mementingkan wilayah lain. Awalnya, benua barat laut tidak dalam kekacauan, tapi setahun yang lalu, sebuah faksi yang dikenal sebagai sekte singa yang mendalam tiba-tiba mulai terlibat dalam perang skala besar. Tidak ada yang cocok untuk para ahli dari sekte tersebut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari benua barat laut berakhir di bawah kendali sekte singa yang mendalam. Yao Lao perlahan mendarat di gunung saat dia menjelaskan dengan lembut. Sekte singa yang mendalam? Apakah mereka sangat kuat? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun benua barat laut tidak memiliki ahli tersembunyi sebanyak Central Plains, itu adalah hamparan tanah yang sangat luas dan secara alami ada banyak ahli kelas Douzun. Namun, mengandalkan kekuatan sekte untuk menempati setengah dari benua barat laut adalah sesuatu yang akan menyebabkan orang lain merasa tidak percaya. Meskipun sekte singa yang mendalam dapat diperingkat di antara 10 besar di benua barat laut, itu tidak terkalahkan. Kali ini, kekuatan mereka tiba-tiba melonjak. Terlebih lagi, mereka mendapatkan banyak ahli misterius yang kuat. Yao Lao menjawab dengan suara yang lemah. Ada faksi misterius lain yang ikut campur di wilayah barat laut benua? Xiao Yan terkejut. Faksi-faksi di Central Plains sangat kuat, tetapi mereka pada akhirnya meremehkan bagian lain dari benua yang bukan merupakan bagian dari Central Plains. Makanya, jarang ada faksi yang mencampuri urusan daerah lain. Bagaimanapun, area ini sangat kacau, dan bahkan jika mereka bisa secara diam-diam mengendalikan wilayah, itu tidak akan menguntungkan mereka. Mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan mereka peroleh. Hall of Souls? Xiao Yan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia melihat ekspresi serius Yao Lao. Jantungnya bergetar saat dia menebak. Itu benar, Yao Lao mengangguk. Dia melanjutkan, berdasarkan situasi yang ditransmisikan kembali, banyak ahli Hall of Souls memang muncul dengan sekte singa yang mendalam. Mengapa Hall of Souls tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain pergi ke wilayah barat laut benua dan mengubarkan perang sebesar itu? Mengumpulkan jiwa, faksi di Central Plains saling terkait dan rumit. Bahkan Hall of Souls tidak akan berani memulai perang besar dengan mudah, tetapi situasinya berbeda di benua barat laut. Mengingat kekuatan Hall of Souls, itu cukup dominan untuk mengubarkan perang satu sisi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah muncul setelah pertempuran dan mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Yao Lao mengerutkan alisnya dan menjelaskan situasinya. Mengapa mereka dengan cemas menggunakan metode seperti itu untuk mengumpulkan tubuh spiritual sekarang? Di masa lalu, Hall of Souls hanya diam-diam mengumpulkan jiwa. Mereka belum pernah memulai perang besar sebelumnya. Xiao Yan bertanya tidak yakin. Hall of Souls pasti memiliki banyak skema untuk mengumpulkan jiwa. Namun, saya juga tidak yakin dengan alasannya. Saat itu, mereka hanya ingin saya bergabung dengan mereka setelah menangkap saya.
Saya sadar bahwa mereka tertarik dengan keterampilan alkemi saya, yang bisa saya lakukan hanyalah memperbaiki pil obat, tetapi kekuatan luar biasa dan misterius dari kepala Hall of Souls membutuhkan pil obat tingkat 9. Namun, tidak mudah untuk memperbaiki pil obat seperti itu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit berat karena alasan yang tidak diketahui setelah mendengar desahan lembut Yao Lao. Meskipun dia tidak menyadari apa yang direncanakan Hall of Souls, dia yakin bahwa mereka pasti sedang mempersiapkan skema yang bagus. Jika tidak, mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak jiwa? Selain itu, mereka jelas telah meningkatkan tingkat pengumpulan mereka. Mungkinkah mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Klan Hun, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Benua Barat Laut sedang dalam kekacauan dan sekte singa yang mendalam terus memperluas wilayah mereka. Mereka yang tidak tunduk kepada mereka akan dihancurkan sekte atau kerajaan mereka. Ini tidak diragukan lagi telah sangat meningkatkan kecepatan di mana aula jiwa mengumpulkan tubuh spiritual. Kualitasnya mungkin tidak tinggi, tetapi mereka bisa mengimbanginya dengan kuantitas. Yao Lao melirik Xiao Yan saat dia berkata, adapun aliansi Yanmu, itu sudah menjadi aliansi yang kuat yang bisa menempati peringkat 3 teratas dari benua barat laut setelah dikembangkan oleh Medusa dan yang lainnya selama tahun-tahun ini. Biasanya berbicara, sekte singa yang mendalam bukanlah tandingan aliansi Yan. Sayangnya, ada penambahan aula jiwa, dengan bantuan para ahli dari aula jiwa, aliansi Yan hanya akan dirugikan. Beberapa bulan lalu, wilayah aliansi Yan menyusut. Mereka secara bertahap menyusut kembali ke Kekaisaran Majia. Kami juga mendapat kabar tentang itu saat itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya bergegas ke Kekaisaran Majia setelah mendapatkan berita ini. King Tan juga mengikuti karena nasib Sky Serpent Mensyah juga sangat buruk. Ekspresi Xiao Yan suram. Hall of Soul sialan ini tidak pernah berhenti menimbulkan masalah bahkan untuk sesaat. Aku juga telah mengirim beberapa ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mengikuti kelompok dokter peri kecil ketika mereka pergi. Namun, saya pikir mereka akan kesulitan menangani situasi ini. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, sepertinya, aku juga harus cepat kembali. Aliansi yang memiliki Medusa, kakak laki-lakinya, saudara laki-laki kedua, dan semua anggota klan Xiao. Oleh karena itu, dia perlu mengungkapkan dirinya ketika aliansi yang menghadapi masalah seperti itu. Yao Lao tidak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, kali ini, aku akan mengirim beberapa sesepuh dari Paviliun Bintang Jatuh, yang merupakan bintang 5 Douzuns, bersamamu saat kau pergi ke Kekaisaran Jia Ma. Selain itu, mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada Anda. Mereka akan membantu Anda memahami situasi benua barat laut. Saya pribadi akan tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh untuk berjaga-jaga terhadap skema Hall of Souls yang mengalihkan kekuatan kita. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengangguk. Kami akan mengesampingkan masalah Purifying Demonic Lotus Flame untuk saat ini. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah aliansi Yan. Yao Lao tersenyum dan melanjutkan. Jangan terburu-buru dan pergi hari ini. Wilayah Central Plains dan benua barat laut terlalu berjauhan. Anda akan membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk terbang kembali. Oleh karena itu, kita harus membangun lubang cacing. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Lubang cacing adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja yang pernah mencapai kelas Douzun. Namun, membangun lubang cacing panjang yang membentang dari Central Plains ke benua barat laut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Douzun biasa. Untungnya, kekuatan Yao Lao saat ini berada di kelas Ban Sheng. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibangun.
aku menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirim kelompok dokter peri kecil pergi. Sejak itu, saya telah menyiapkan lubang cacing yang stabil. Setelah berhasil dibangun, itu akan menjadi jalur yang menghubungkan paviliun bintang jatuh ke benua barat laut. Setelah kamu mengambil alih paviliun bintang jatuh di masa depan, paviliun bintang jatuh dan aliansi Yan akan bergabung. Yao Lao tertawa. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar bisa membangun lubang cacing yang terhubung ke benua barat laut, itu pasti akan menghemat banyak waktu. Beristirahatlah untuk hari ini. Kamu sudah lelah selama periode waktu ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia mengambil token Giok Zamrud yang diberikan oleh Yao Xingji dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Ini adalah undangan upacara Yao, upacara klan, dari klan Yao. Mereka meminta saya untuk menyerahkannya kepada guru. Tangan Yao Lao langsung gemetar saat mendengar kata-kata Yao seremoni, upacara klan. Meski kecil, itu tidak luput dari pandangan Xiao Yan. Mata Yao Lao menatap token Giok Zamrud. Itu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia perlahan menerimanya. Akhirnya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan dengan lembut berkata, "Jangan khawatir tentang masalah ini. Kita harus membangun lubang cacing." Iya? Xiao Yan mengangguk. Meski wajah Yao Lao tidak banyak terlihat, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa hati Yao Lao sedang tidak tenang. Sepertinya guru tidak akan menolak undangan upacara klan, Yao ini seperti yang diklaim oleh Yao Xingji. Aku ingin tahu apa upacara Yao ini yang menyebabkan Yao Lao menunjukkan reaksi seperti itu. Yao Lao hanya tersenyum saat melihat kelap-kelip mata Xiao Yan, tapi dia tidak menjelaskan tentang upacara Yao. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, "Pergi, kembali ke kamarmu dan istirahat. Sepertinya setengah tahun ini belum santai. Saya ingin mengizinkan Anda beristirahat dengan benar untuk beberapa waktu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak peduli. Dia terbiasa berlarian setelah bertahun-tahun berlatih. Seseorang pada akhirnya harus membayar untuk melindungi sesuatu. Namun, hal yang membuat Xiao Yan merasa sedikit senang adalah saat ini dia tidak seperti dirinya dari belakang ketika dia membutuhkan bantuan Yao Lao untuk melakukan apapun. Sekarang, dia adalah ahli tingkat atas sejati yang bisa membawa bebannya sendiri. Setelah saya selesai membangun lubang cacing, Anda akan dapat melakukan perjalanan ke wilayah barat laut benua. Haha, sekarang aku memikirkannya, sudah bertahun-tahun sejak kau pergi. Ini waktunya untuk kembali dan melihat. Yao Lao berbicara dengan nada yang agak kasar. Ketika Xiao Yan meninggalkan kekaisaran Ma Jia untuk pertama kalinya saat itu, dia adalah pemuda yang lembut. Pemuda dari masa itu telah menjadi ahli terkemuka di seluruh benua. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya juga merasakan kehilangan. Tanpa disadari, dia telah jauh dari kekaisaran Ma selama bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya seberapa besar saudara laki-laki kedua, dan sisanya selama tahun-tahun ini, terutama Medusa, jika itu sudah berapa lama waktu berlalu, kemungkinan besar anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun. Jika itu masalahnya, sepertinya aku telah menjadi seorang ayah. Perasaan khusus tanpa sadar muncul dalam hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Seolah-olah hatinya telah matang sekali lagi pada saat ini. Bagian barat laut benua? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.